rame. Ini Demokrat udah mulai adu serang dengan PKS dan Nasdem, ngomongin Demokrat bilang jangan kampungan ketika dia ngomongin soal capresnya bisa dari luar maupun dari dalam partai. Kemudian sementara dari Koalisi Indonesia Bersatu sampai sekarang udah clear banget bahwa Golkar ya nggak mau lah, enak aja tiketnya dikasih ke Ganjar dan Erik gitu. Kalau PAN ya sudah jelas lah gitu ya. Jadi bagaimana kita membaca situasi ini, Bang Robi? Coba kita urut perlahan-lahannya. Ya. Anies masuk di dalam radar Pilpres karena hasil survei. Anies masuk di dalam radar partai-partai perubahan ini karena kepada koalisi perubahan karena menginginkan efek dari Anies terhadap partai-partainya. Itu aja sebetulnya tuh. Jadi kalau kita lihat secara pragmatis, ya dari awal sebetulnya Anies itu dipermainkan hanya untuk nebeng popularitas supaya partai terangkat. Tetapi dalam perkembangan kita lihat bahwa ada relawan yang pro pada Anies, walaupun kita belum uji ini relawan beneran atau sekedar fans club saja. Nah, pada saat Anies masuk dalam semacam keresmian pertama untuk bertanding dalam politik elektoral 2024, muncullah yang kita sebut sebagai kingmaker. Kalau kita bertanya misalnya, Anies itu pertama kali diucapkan oleh SBY supaya jangan dihalangi untuk capres. Tentu sinyal itu untuk Pak Jokowi yang memang nggak menghendaki Anies tuh. Tetapi SBY bukan kingmaker untuk Anies. Jelas Anies lebih dekat dengan Pak JK. Jadi kita bisa bilang ya kingmakernya adalah Pak JK. Sekarang kita lihat komunikasi politik Pak JK dengan Pak SBY seberapa dalam atau seberapa lugas atau seberapa jujur. Kalau kita lihat fakta bahwa Anies belum pernah ketemu SBY, Anies ketemu dengan AHY. Jadi soal-soal semacam ini kan jadi sinyal pada kita bahwa memang AHY itu belum ada di dalam urutan pertama Anies. Walaupun kita tahu, saya kenal kemampuan AHY, saya kenal kemampuan Anies. Tapi bagi Anies, karena dia harus tunggu semacam sinyal dari kingmakernya, maka terjadi penundaan-penundaan. Nah, penundaan itu membuat cemas PKS terutama. PKS langsung mengucapkan bahwa oke, Anies adalah presiden kita tuh. Tetapi PKS juga tahu bahwa Anies tetap menghitung siapa wakil presidennya tuh. PKS juga ada di dalam keraguan-keraguan itu sebetulnya kan. Tapi dia mengucapkan itu. Demikian juga Nasdem yang justru lebih rentan karena proses politik yang menyangkut status menteri-menteri Nasdem itu nggak jelas kan. Jadi itu yang terjadi, ketegangan itu yang membuat Andi Arief mungkin naik darah aja tuh. Ini kok kampungan semua sih. Jadi begitu kira-kira. Ini semua saya kenal lah mental-mental mereka. Jadi kira-kira itu pengantarnya. Iya. Dan yang menarik kan kita hafal Andi Arief ini ya, gaya komunikasi politiknya, gaya bahasanya. Kita ingat dulu ketika misalnya antara Pak Prabowo dengan Demokrat pada Pilpres 2019 muncul Jenderal Kardus gitu ya. Karena ketidakjelasan itu juga sekarang kayak kampungan ya. Yang begini-begini saya kira ini dan komunikasi politik semacam ini kan mestinya tidak bisa perlu muncul ke publik kan, cukup diselesaikan secara internal kan. Ya, tapi sensasi ini saya menganggap bahwa sensasi ini semacam ya gertakan pertama lah itu. Karena tetap kita tahu ya Anies, ukuran Anies kan yang nggak pernah dia revisi. Kan Anies pernah mengucapkan bahwa ke publik, dan saya pernah ngomong juga secara personal dengan Anies, apa sih syaratnya dulu? Lu mau kasih apa nih syaratnya? Ya tetap yang dia ucapkan di publik, pertama calon wapresnya itu harus mampu menambah elektabilitasnya. Jadi jangan dari ceruk yang sama tuh. Kalau ceruk yang sama buat apa wapresnya kalau elektabilitasnya atau pendukungnya sama dengan pendukung Anies. Yang kedua, menurut Anies Baswedan, calon wapresnya itu harus mampu untuk mengendalikan kasak-kusuk di politik di DPR nanti. Berarti harus solid lah ya, solid pemerintahan ya. Solid. Kan itu. Yang ketiga, Anies mengucapkan secara jelas bahwa wapresnya itu harus mampu dan punya pengalaman teknokratik. Karena Anies sendiri sebagai presiden tentu nggak mungkin mengurus pemerintahan yang rumit. Jadi Anies kasih semacam sinyal, wapres gue itu mesti punya pengalaman teknokratik dan mampu untuk menjalankan administrasi pemerintahan, bukan sekedar ban serep. Nah itu sebetulnya yang belum direvisi Anies. Jadi kalau kita pakai poin itu, ya kita tinggal lihat AHY masuk nggak di situ. Akhir masuk nggak di situ, atau Kofifa masuk nggak di situ.
Nah ini sebetulnya ya dikonfirmasi pada Anies saja kan, you masih pakai itu ya, supaya Demokrat juga menganggap ya kalau Anies masih begitu mau ngapain, jadi berhenti aja dukung Anies misalnya. Karena kalau Demokrat misalnya anggap AHY cocok dengan itu, Anies bilang nggak cocok dengan kriterianya. Nasdem juga akan bilang kalau kriterianya nggak memenuhi AHY, demikian juga PKS. Ya itu yang membuat mungkin teman saya ini Andi Arief sudah langsung ngamuk aja tuh. Bagus juga karena memang harus begitu kira-kira tuh. Nah, kan dia bilang bahwa pakai parameter ilmiah, jangan pakai kampungan. Nah, Anda udah gunakan itu tadi, gitu ya. Kalau yang pertama tadi ceruk pasar yang sama, saya kira cawapres dari PKS langsung dicoret, kan begitu ya. Walaupun ada pengalaman birokrasi, gitu. Kriteria yang ketiga, kriteria yang kedua itu bisa, mungkin itu masih bisa kita perdebatkan, gitu ya. Kriteria ketiga memang ya AHY nggak masuk di situ gitu ya. Saya kira sebenarnya kan begini, ini kalau ini kita ngomong dari orang luar ya, kalau mau menang pemilu ya nggak usah ngotot-ngototan. Ini cuma mau senang-senangan memaksakan kehendak dan tapi kalah pemilu atau mau menang pemilu kan gitu. Ini yang juga nggak jelas kan. Sama dengan jelasnya Jokowi, dia mau dukung siapa. Jadi kemampuan ya kekalutan Jokowi juga sama dengan kekalutan partai-partai pendukung Anies ini kan. Nggak jelas Anies mau milih siapa tuh. Jadi kita biarkan aja ini, karena ini memang bentuk akhir dari keduguan-keduguan politik yang ada di era Pak Jokowi. Nah, sementara yang masih kasih kesempatan ya Ibu Mega berpikir lagi, tapi Ibu Mega nunggu perintah langit itu. Pak Jokowi juga punya frustrasi itu. Nah kita mulai berpikir ya bagaimana misalnya kalau Pak Prabowo akhirnya melenggang sendirian terus dia tentukan sendiri. Mungkin Prabowo bilang ya udah gue sama Anies aja, karena Anies tuh akan disingkirkan, mending gue lindungi, gue sama AHY aja lah. Kan itu dulu diimpikan juga oleh Pak SBY segala macam. Jadi Pak Prabowo punya peluang untuk jadi kingmaker dirinya sendiri dan bisa tawan hal-hal lain di luar dia karena kekalutan ini. Jadi itu intinya tuh. Nah kalau itu terjadi berlama-lama akan ada keresahan publik, ketidakpastian pemilu, lalu terjadi krisis ekonomi karena berkaitan dengan peristiwa-peristiwa hari-hari ini tentang kesulitan bayar utang segala macam. Maka ada kesempatan Pak Jokowi untuk tunda pemilu. Jadi sebetulnya Jokowi juga senang dengan kekalutan ini karena bagi dia kekalutan itu bonus bagi dia untuk nunda pemilu. Jadi begitu cara analisis. Saya pikir tadinya Pak Jokowi kalau lihat KIB berantakan tadinya gitu. Karena kan kalau kita lihat sekarang sebenarnya KIB itu praktis sudah berantakan lah ya. Saya kira tidak punya kekuatan apapun untuk seorang Sulhas apalagi Mardiono gitu mendikte Golkar. Tapi bagaimanapun juga kan seperti kata Pak Zulkifli Hasan kan bahwa dia hanya panglima perang gitu. Panglima tertingginya adalah Pak Jokowi. Jadi semua dibalikan ke Pak Jokowi gitu. Sulhas kan udah, kalau Jokowi bebek lumpuh, kalau Sulhas itu bebek pingsan udah kan. Jadi ya udah nggak bisa apa-apa nih PAN itu. Tapi Ibu Mega kan tetap punya poin bahwa gue ini partai besar nih. Jadi udah lo mau silahkan lo cincang-cincong di sana atau akhirnya gue yang tentuin kan. Ganjar mau diusung semua partai di luar PDIP pasti nyungsep tuh. Karena bagi PDIP kalau tidak diucapkan oleh Ibu Mega itu artinya bukan kader partai. Kalau Ibu Mega tidak kasih sinyal bahwa Ganjar itu paham Soekarnoisme, maka dia nggak akan dijadiin calon. Jadi Ibu Mega ada poinnya, dia tahu bahwa dia besar. Tetapi juga kesulitan Ibu Mega adalah mencari pengganti. Kalau Ganjar dia singkirkan, yang ganti siapa? Buat saya tentukan aja Puan itu. Ambil aja risiko kan. Kan kita mau tahu bagaimana partai ini solid. Bukan bagaimana siksak di antara Puan dan Ganjar, tapi Ibu Mega harus pilih. Saya mau Puan dan at all dengan segala macam cara kita akan pastikan Puan punya pengalaman. Mau gagal, tapi yang penting itu berangkat dari kehendak partai itu, bukan didikte oleh Presiden Jokowi. Kan Ibu Mega sementara ini rasanya dia didikte oleh Presiden Jokowi untuk terima Ganjar tuh. Jadi saya kira bagian ini yang kita komporin ke Ibu Mega tuh. Maksudnya komporin supaya bisa jadi nasi goreng. Lagi pula kan begini, ini saya kira itu kan ya kalkulatif yang saya kira bukan bermaksud enggak, kalau mau dibilang ngomporin enggak juga, karena misalnya begini, katakanlah memilih Ganjar, oke, apakah ada jaminan bahwa kemudian Ganjar itu tidak mengambil alih PDIP kan gitu, sepeninggal Ibu Mega sekarang usianya sudah cukup sepuh gitu, dan Ibu Mega pasti berpikir tentang Trah Soekarno kan gitu. Dan kalau toh kemudian katakanlah Ganjar tidak mengambil alih PDIP, tapi kalau di satu periode pasti dia akan 2 periode. Kalau gitu kesempatannya Mbak Puan kapan? Kalau sampai 2 periode, saya kira praktis sudah tertutup peluangnya Mbak Puan kan.
Iya, saya kira itu yang dihitung oleh Bu Mega secara cermat. Dia tahu bahwa kekuasaan itu bisa menipu. Wah, Ganjar 2 periode, artinya Jokowi ketua PDIP nanti itu kan begitu kan, dan hilang kesempatan tadi Teras Soekarno. Jadi Ibu Mega paham. Saya kira di batin dia teguh mengetahui bahwa Ganjar itu adalah Trojan horse, kuda Troyanya Jokowi itu, dan itu buruk bagi PDIP. Saya kira dalil itu, amsal itu yang akan diucapkan Bu Mega di dalam hati sekarang. Karena itu dia terus mengatakan, iya itu dari internal, tapi kita tunggu petunjuk langit. Itu kita hormati, bahwa Ibu Mega tahu dia dilambai. Partai itu lagi diincar oleh seseorang yang rakus kekuasaan. Yes, oke. Dan itu anggapannya kalau tadi ada nyebut-nyebut nama Prabowo, saya kira Bu Megawati masih lebih aman dengan Pak Prabowo ya, ketimbang dengan Ganjar gitu katakanlah. Jelas, kalau kita Ibu Mega aman dengan Ganjar apa Prabowo? Kalau dia dengan Ganjar itu artinya di belakang Ganjar ada Jokowi. Jokowi ingin mengambil alih PDIP. Kalau dengan Prabowo nggak mungkin Prabowo ambil alih PDIP, dia udah punya Gerindra kok. Jadi gampangnya begitu. Ini kita buka aja rumus terakhirnya. Oke, makin seru. Jangan dibuka semua, kita cicil berikutnya lagi ya. Oke, Bang, kita tetap 0% ya. Ya, Oke. ini yang paling penting.